sini akan saya prediksi tentang masa lalu hubungan dari Arya Saloka dengan Amanda Manopo. Di sini saya berusaha terkoneksi dengan past life kehidupan mereka sebelum reinkarnasi saat ini ya. Apa sih yang ada di dalam energi masa lalu mereka? Sebenarnya hidup ini tidak ada yang namanya kebetulan. Mereka bertemu juga tidak ada yang kebetulan. Semuanya itu sudah tergaris, sudah apa ya? Sudah apa ya? Ya sudah yang harus dijalani seperti itu. Tapi yang namanya manusia ini diberikan akal pikir dan logika dan hati nurani untuk menimbang-nimbang. Walaupun mungkin garis kehidupan nanti kamu bertemu dengan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Tapi di sini manusia diberi akal logika karena Arya Saloka sudah memiliki istri, karena Amanda Manopo juga nanti bisa kurang bagus namanya dan lain sebagainya untuk menimbang-nimbang apakah hubungan ini dilanjut atau tidak. Paling tidak andai kata dilanjut, cobalah Arya Saloka menyelesaikan hubungannya dengan Putri Ana dulu sehingga bisa dikatakan sudah menduda. Dan tentunya kalau menduda menjadi laki-laki bebas yang bisa menjalin hubungan dengan siapapun ya, termasuk juga dengan Amanda. Mari kita lihat di sini. Hubungan Arya Saloka dengan Amanda ini sangat didukung oleh banyak netizen. Padahal netizen juga tahu kalau Arya Saloka sudah menikah dengan Putri Ana. Dari kehidupan masa lalu ada energi seperti apakah terkait mereka berdua ini? Bisa dikatakan mereka, andai kata benar ya, mereka menjalin hubungan terlarang, tapi kenapa malah didukung? Ada energi seperti apakah di reinkarnasinya sebelum terlahir saat ini? Hip Princess. Ada simbol seseorang pendeta atau seorang pendeta muda, atau bisa juga dikatakan biarawati. Ini simbol dari Amanda Manopo ya. Kalau di agama Katolik dilarang untuk menikah. Apakah biarawati ini dulunya adalah pernah jatuh cinta pada seseorang, kemudian karena ada sesuatu hal sehingga dia memutuskan untuk menjadi biarawati? Mari kita gali di sini bagaimanakah nasib percintaan biarawati di kehidupan yang dulu. Biarawati ini simbol dari Amanda Manopo ya teman-teman. Kehidupan dari Amanda Manopo yang entah di reinkarnasi keberapa dia memutuskan jadi biarawati dan tidak menikah. Bagaimanakah asmara biarawati ini di masa lalu itu? Ada simbol tertekan pikirannya karena ada masalah yang harus dia tanggung sendiri. Masalah itu terkait apa? Terkait perputaran nasib, perputaran roda. Apakah karena itu kemudian kamu memutuskan untuk menjadi biarawati? Ya, karena di sini dia menyukai seseorang di dalam hatinya. Ada simbol Raja Tongkat. Tiga kartu ini saya bisa mengartikan bahwa mengapa dia memutuskan menjadi biarawati kala itu karena ada tekanan pikiran. Nah, tekanan pikiran ini terkait dengan sosok laki-laki. Dan di sini ada perputaran nasib yang kemudian dia memutuskan untuk menjadi biarawati karena mungkin cinta dia tidak kesampaian dengan laki-laki ini. Yang kita bicarakan kan past life dari Amanda Manopo dan Arya Saloka. Jadi di kehidupan yang lalu rasa cinta mereka juga belum kesampaian. Karena di sini tentunya ada banyak masalah yang terjadi kala itu yang membuat pada akhirnya dia putus asa dan dia memutuskan menjadi biarawati yang pada akhirnya tidak menikah hingga akhir hidupnya. Tapi rasa cinta itu ternyata juga ke bawah di kehidupan saat ini ya. Selanjutnya, apa yang menjadi masalah kala itu sehingga kamu memutuskan menjadi biarawati? Karena apa? Karena ada simbol depresi, perasaan yang disimpan sendiri. Selanjutnya,
sebagai seorang wanita. Tapi di sini juga mungkin Arya Saloka sudah menikah. Di sini ada simbol ratu koin juga. Selanjutnya, simbol kemapanan. Jadi seperti ini teman-teman. Kala itu ya kehidupan Arya Saloka lebih mapan daripada kehidupan Amanda Manopo di past life-nya. Dan Arya Saloka kala itu sudah menikah dengan seseorang yang mapan. Makanya di sini ada simbol ratu koin dengan raja tongkat. Dan di sini seseorang perempuan ini juga memiliki kemapanan di dalam materi. Nah, disinilah kemungkinan Arya Saloka saat itu dijodohkan dengan seorang putri yang kaya raya ini. Dan Amanda Manopo menghadapi stres tekanan. Makanya dia kemudian memutuskan menjadi biarawati. Dan rasa cinta itu pada akhirnya ke bawah di kehidupan saat ini. Kemudian kita beralih ke kehidupan Arya Saloka dengan putri ini ya, di kehidupan past life-nya. Jadi kalian juga harus menyadari yang kita prediksi adalah kehidupan masa lampau sebelum mereka terlahir saat ini. Bagaimanakah kehidupan Arya Saloka dengan seorang ratu koin ini di kehidupan masa lalunya? Ada penderitaan di mana di sini Arya Saloka berusaha untuk sabar, untuk menenangkan diri, untuk meditasi, walaupun sebenarnya di sini ada masalah yang dia pikirin. Di atas orang meditasi ini ada pedang 4. Masalah-masalah yang terjadi, tapi dia tidak bisa mengelak karena kondisi keadaan yang pada akhirnya dia menenangkan diri di sini. Karena rasa cintanya pada Amanda Manopo ini masih sangat besar. Tapi karena dia harus menerima perjodohan ini, yang pada akhirnya dia harus melepaskan Amanda Manopo. Karena perempuannya ini kaya raya kala itu dibanding Amanda Manopo. Apalagi di sini sosok Arya Saloka ini memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada Amanda Manopo kala itu. Kemudian apa yang dilakukan Arya Saloka kala itu agar bisa mendapatkan Amanda Manopo, ataukah hanya menyerah begitu saja? Apakah ada perjuangan tersendiri untuk bisa menjalin hubungan dengan Amanda Manopo? Ada The Magician, dia berusaha di kehidupan yang lalu berusaha untuk bisa mengetahui keadaan Amanda Manopo. Selanjutnya kartunya kebalik-balik, sebentar ya. Ada usaha yang seperti apa yang kamu lakukan? Tapi pada akhirnya menara putus. Dia sudah berusaha, tapi pada akhirnya menyerah dengan kondisi keadaan. Jadi teman-teman, di kehidupan masa lalu Arya Saloka dengan Amanda Manopo sudah saling bertemu. Ada benang merah dengan kejadian di kehidupan saat ini. Saat itu Amanda Manopo mencintai Arya Saloka, tapi sayangnya status Amanda Manopo kastanya di bawah dari Arya Saloka. Zaman dulu kan masih ada kasta-kastaan ya teman-teman. Makanya di sini Arya Saloka dijodohkan dengan seorang putri yang memiliki status sosial yang lebih kaya dari Arya Saloka. Makanya Arya Saloka harus mengikuti kehendak orang tuanya. Dan disinilah Amanda Manopo merasa depresi. Dia tidak bisa berbuat banyak dengan kondisi itu. Rasa sakit hatinya, rasa pedihnya dipendam sendiri, dipikul sendiri, yang pada akhirnya dia memutuskan untuk menjadi biarawati, mendalami agama dan menyiarkan agama sesuai dengan keyakinannya kala itu. Di sini sekalipun Amanda Manopo sudah menikah dengan seorang putri, tapi di sini kehidupan rumah tangganya juga bisa dikatakan kurang harmonis, kurang klik, karena di sini hati Arya Saloka masih untuk Amanda Manopo kala itu. Hanya saja dia sudah berusaha mencari tahu keberadaan atau kabar-kabar dari Amanda Manopo, tapi terkalahkan dengan kondisi dan situasi saat itu. Jadi makanya di kehidupan saat ini begitu mereka ketemu,
ada kecocokan dan lain sebagainya. Juga ada dukungan dari netizen ya, karena itu tadi sudah ada benang merah dari kehidupan masa lalunya. Apakah kisah masa lalunya yang bisa dikatakan tidak bisa bersama ini akan terulang kembali di kehidupan saat ini, ataukah bisa bersama karena status sosial mereka kan saat ini sudah sama. Kemudian persamaannya adalah Arya Saloka sudah menikah, dan disinilah mungkin ada kesulitan buat mereka untuk bisa bersama. Tapi kabar-kabarnya yang rumornya yang keluar bahwa Arya Saloka sudah menjadi duda. Hanya saja masih tanda tanya, betulkah itu dan lain sebagainya ya. Jadi kita juga bertanya-tanya. Mari kita lihat hubungan Arya Saloka dengan Amanda Manopo di kehidupan saat ini, bisakah sampai ke jenjang pernikahan. Kalau kartunya bagus, ya saya ngartikan bagus. Kalau kartunya jelek, ya saya ngartikan apa adanya. Jangan marah ya untuk penggemarnya Arya Saloka dan Amanda Manopo. Saya sekedar mengartikan, jangan menghujat saya, nggak ada untungnya juga. Arya Saloka dan Amanda Manopo apakah di kehidupan saat ini akan bisa menikah? Ada simbol perjuangan. Jika kamu ingin menikah ya harus diperjuangkan. Atau juga pengorbanan. Ada rasa suka sebenarnya mereka berdua. Ada simbol halaman cangkir, rasa suka, atau ada apa ya, ada hubungan yang ada kaitannya dengan asmara. Kemudian rasa cinta yang luar biasa sebenarnya. Apakah kalian bisa menikah? Tapi ada roda berputar di sini, laki-laki ada roda berputar. Satu kartu lagi, apakah mereka bisa menikah? Sabar. Ada pedang 4 dan sabar. Ada 3 kartu yang sama dengan kondisi past life-nya tadi, yaitu ini. Ada simbol seseorang kemapanan. Kemudian di sini juga roda berputar, juga kesabaran. Yang artinya jika kamu ingin menjalin hubungan lebih dekat dengan Arya Saloka dan Amanda Manopo, mereka harus mau berkorban. Kalau selagi mereka seperti ini, ya pada akhirnya jalan di tepat. Harus ada keberanian, harus ada terobosan, dan harus bisa menyelesaikan perkara yang ada saat ini. Misalnya untuk Arya Saloka, selesaikan dulu masalahnya dengan Putri Anne. Kalau memang ingin menjalin hubungan dengan Amanda Manopo, ya. Karena sebenarnya mereka ini saling cinta, sebenarnya loh ya. Hanya saja di sini ada perputaran nasib. Kembali lagi ada perputaran nasib yang membuat mereka harus bersabar dan introspeksi diri terkait hubungannya saat ini. Harus introspeksi diri dan harus bisa dikatakan apa yang merenung ke dalam. Layak enggak hubungan ini diperjuangkan? Atau haruskah saya melangkah seperti apa? Ini lagi dalam perenungan di sini, merenung ke dalam. Apakah Arya Saloka akan memperjuangkan Amanda Manopo di kehidupan saat ini? Apakah Arya Saloka akan memperjuangkan Amanda Manopo di kehidupan saat ini? Tidak. Ada simbol 4 cangkir, yang artinya hubungan yang mengalami kemacetan komunikasi. Hubungan yang pada akhirnya jalan di tempat. Hubungan yang pada akhirnya akan pupus dengan sendirinya. Sedikit dengan sedikit. Karena itu tadi tidak ada pengorbanan, ya. Harusnya kalau memang saling cinta harus ada yang berani berkorban di sini. Selagi tidak berani berkorban, ya pada akhirnya hubungan jalan di tempat. Ya, seperti itu ya teman-teman. Untuk past life Amanda Manopo dan Arya Saloka, ternyata di kehidupan masa lalunya sudah ada terjalin sebuah hubungan. Makanya ketika mereka dipertemukan dalam sebuah sinetron, ada kembali gejolak-gejolak perasaan, ditambah lagi juga ada support dari netizen dan lain sebagainya. Dan tentunya itu apa ya, tidak ada yang namanya kebetulan. Mengapa netizen mendukung mereka?
Padahal netizen juga tahu bahwa Arya Saloka sudah menikah dengan Putri Ana, tapi mengapa mendukung? Itu adalah energi alam sebenarnya. Hanya saja juga nggak boleh sekalipun saya bilang energi alam, janganlah menghujat. Mungkin kalian menyukai Amanda Manopo dengan Arya Saloka, tapi nggak menyukai Putri Ana, ya sudah cukup diam saja. Jangan menghujat, jangan mencemooh dan lain sebagainya, karena kita juga nggak tahu apakah kita juga sebagai manusia yang lebih baik daripada Putri Ana atau daripada Amanda Manopo atau daripada Arya Saloka. Bisa jadi mungkin kita di bawah dari kebaikan mereka. Makanya hentikan untuk menghujat, kita lihat saja bagaimanakah hubungan mereka ke depannya, apakah bisa bersama atau tidak. Itu aja.